wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita jumpa lagi dalam acara siaran televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan. Pada sore hari ini tema kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hazihinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terdiri dari 3 kata. Ahlu, sunnah, dan jamaah. Ahlu itu berarti keluarga, golongan atau pengikut. Sedangkan as-sunnah yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan al-jamaah yaitu apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pengertian ini diambil dari penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah di Talibit Thariq Al-Haq juz 1 halaman 80 menyatakan bahwa pas-sunnatu masanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jama'atu mattafaqa alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafatil a'immatil arba'a al khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin rahmatullahi alaihimul ajma'in. Artinya yang dimaksud dengan sunnah dengan sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meliputi ucapan, perilaku, serta ketetapan beliau. Sedangkan pengertian jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi hidayah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat kepada mereka semua. Amin. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dasarnya adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibni Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa tafarraqat ummati ala salasi wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Sunan Tirmizi. Artinya dari Abdullah bin Umar dan berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku, kata Rasulullah SAW, terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu saja yang tidak di neraka. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah?
Siapa mereka itu ya Rasul yang tidak masuk neraka itu? Qala, dijawab oleh beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku. Inilah dasar dari Syekh Abdul Qadir Jailani memaknakan bahwa sunnah itu apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sedangkan jamaah itu adalah apa yang disepakati oleh Khulafaur Rasyidin, pengganti-pengganti Rasulullah SAW. Ar-Rasyidin itu yang cerdas, Al-Mahdiin yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Kalau aplikasinya ajaran yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mulai diterapkan oleh kelompok pertama generasi Sigharus Sahabi, yaitu sahabat-sahabat junior. Misalnya seperti Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan lain-lain. Setelah terjadi fitnatul kubra, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, sebelumnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan terjadi perang Siffin, perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian muncullah ketika itu kelompok-kelompok yang menamakan dirinya Khawarij serta Syiah. Khawarij ini mereka yang keluar dari barisan Ali karramallahu wajhah. Sedangkan Syiah ini kelompok yang tetap berada di belakang barisan Ali karramallahu wajhah. Jadi Khawarij dan Syiah ini pada awalnya itu adalah aliran-aliran politik. Lalu aplikasi yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an sejak zaman itu di masa abad pertama kedua Hijriah, bahwa dalam menafsirkan Al-Quran, Ibnu Abbas ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, konsisten dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Misalnya dalam menafsirkan ayat 36-39 An-Najm, bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alla taziru waziratan wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ini menurut penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu an, hukum ayat tersebut telah dimansuhkan atau diganti dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya hanya berlaku dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian untuk umat Nabi Muhammad SAW, kandungan surah An-Najm 39 tersebut dihapus dengan firman Allah, wa alhaqna bihim zurriyatahum, At-Tur. Seorang anak dapat masuk surga karena kebaikan ayahnya. Ikrimah mengatakan bahwa tidak sampainya pahala yang dihadiahkan hanya berlaku dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri itu dapat berlaku. Artinya mengirim atau menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah mati itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dapat sampai. Makanya kan kalau aliran Mu'tazilah itu aliran yang mengedepankan rasio, mereka berpendapat bahwa tidak bisa menghadiahkan pahala apapun bacaan ibadah itu kepada orang lain, karena berdasarkan penafsiran yang tekstual tadi itu, ala taziru waziratan wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
dan bahwa seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya sendiri. Bahwa Mu'tazilah ini menafsirkan ayat tersebut tidak dari pangkal ayat. Kalau Ibnu Abbas itu menafsirkan, menghubungkannya dengan pangkal ayat. Amlam yamba bima fi suhi Musa wa Ibrahim allazi wafa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Jadi dihubungkan dengan pangkal ayat tersebut, maka penafsirannya bahwa tidak sampainya pahala kepada orang lain itu hanya bagi umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ikuti yang berikut ini dulu. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan alur pemikiran dan analisis Ibnu Abbas tersebut, maka Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Sawqani menyatakan bahwa kebiasaan di sebagian negara mengenai perkumpulan atau pertemuan di masjid, di rumah, bahwa dalam pertemuan itu membaca surah Al-Quran atau Yasin, ini mengacu kepada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma jata'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat
alaihimus sakinah wa khasyiathumur rahmah wa khafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Sunan Ibnu Majah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam salah satu rumah Allah SWT sambil membaca Al-Quran bersama-sama, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan hati, meliputi mereka dengan rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah SWT memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Dari hadis ini bahwa dapat dibenarkan yang ketika takziah para sahabat-sahabat almarhum, keluarga almarhum berkumpul di rumah Allah atau di rumah kediaman, lalu membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu dipilih karena menurut Rasulullah SAW, kalau membaca Al-Quran surah Yasin 1 kali khotam, itu sama dengan 10 kali khotam Al-Quran. Kemudian memang ada perintah Rasulullah SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surah Yasin itu atas orang-orang yang telah wafat di antara kalian. Kemudian dihubungkan dengan bahasan sebelumnya dari Ibnu Abbas tadi, bahwa bacaan-bacaan Al-Quran dan sebagainya itu dapat dihadiahkan kepada almarhum, dan itu akan sampai pahalanya. Ini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, siapa tokoh yang mengenalkan, memberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ternyata menurut para ulama bahwa jika Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang mengikuti rumusan yang digagas oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi dua ulama itu, Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, inilah yang menggagas dan mempopulerkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Asy'ari adalah Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, lahir di Basrah tahun 260 Hijriah. Jadi abad kedua, abad ketiga Hijrah ini. Wafatnya 324 Hijriah. Beliau salah satu keturunan sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Setelah ayahnya meninggal, maka ibunya itu menikah dengan tokoh Mu'tazilah yang namanya Al-Jubai. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari ini mendalami ajaran-ajaran Al-Jubai ini, ajaran-ajaran Mu'tazilah ini, sehingga pada saatnya timbul keraguan bagi Abu Hasan Al-Asy'ari ini tentang ajaran-ajaran Mu'tazilah ini. Akhirnya beliau melakukan penelitian lebih dalam dan melakukan penyendirian, khalwat, untuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang benar di antara aliran-aliran, pertama aliran Mu'tazilah, yang kedua aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata setelah khalwat selama 15 hari, timbul kemantapan hati daripada Abu Hasan Al-Asy'ari ini untuk meninggalkan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Lalu beliau mengembangkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini itu diikuti oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini. Sehingga ada ciri-ciri khas dalam menyikapi sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, bahwa ada beberapa sifat yang dipakai atau diaplikasikan oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Yaitu pertama, kelompok ini konsisten dalam menafsirkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan metodologi yang akurat. Ciri atau dalil dari kelompok aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, pertama, memang mereka ini satu-satunya golongan yang konsisten dengan kelompok-kelompok jamaah, dengan kelompok-kelompok apa yang dikembangkan oleh para sahabat. Cirinya pertama, mereka ini aliran jamaah. Kenapa disebut aliran jamaah?
aliran yang berpihak kepada mayoritas pendapat. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada dua pendapat yang bertentangan, maka ikutilah yang mayoritas. Karena yang mayoritas itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku tidak akan bersepakat kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini termasuk aliran yang mayoritas, yang dianut oleh mayoritas umat Islam. Yang kedua, aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini itu memelihara kebersamaan, kerukunan, dan mereka tidak saling menghujat. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Pramuka Bayangkara, Smart, smart, tuntas. Pramuka Bayangkara, Smart, smart, tuntas. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Visi penyapa, Sriwijaya Bakti. Visi penyapa, Sriwijaya Bakti. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, spesifikasi dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini yang tadi adalah konsisten dengan ijma' para sahabat. Kenapa mereka konsisten dengan ijma' para sahabat? Karena ijma' para sahabat itu dijustifikasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah pengganti-penggantiku khulafa ar-rasyidin yang cerdas, al-mahdiyyin itu yang mendapat hidayah. Rupanya Rasulullah SAW ini prediktif bahwa sepeninggal beliau kan Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat fenomena para sahabat-sahabat bahwa ada sekelompok sholat malam di bulan Ramadan itu berkelompok-kelompok kecil, maka menurut Umar bin Khattab alangkah baiknya sholat malam di bulan Ramadan ini kita satukan saja dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab sebagai imam, sebagai qori. Nah sejak itu
sepakat para sahabat sholat tarawih di bulan Ramadan itu berjamaah di masjid dengan 20 rakaat plus 3 rakaat witir, 23 rakaat. Nah ini ijma' sahabat. Gitu juga ketika sholat Jumat, masa Utsman bin Affan itu menetapkan adanya azan 2 kali. Maka itu disepakati oleh para sahabat. Inilah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah konsisten dengan ijma' sahabat. Kemudian mereka ini memelihara kekompakan dan tidak saling menghujat. Umpamanya dalam soal syariat. Syariat itu kan ada mazhab-mazhab. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di antara mazhab-mazhab itu tidak saling menghujat. Bahwa pendapat Imam Malik itu banyak yang tidak sama dengan pendapat Imam Hanafi. Tapi mereka tidak saling menghujat. Pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i banyak tidak sejalan pendapatnya dengan Imam Maliki. Padahal Imam Maliki itu adalah guru daripada Imam Syafi'i. Begitu juga antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Imam Hambali berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Tapi walaupun itu gurunya, mereka berbeda pendapat, tidak saling menghujat. Jadi kesimpulannya, hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, aliran-aliran ini selain Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak sekali, ada Wahabi, ada Syiah, ada yang sangat ekstrim itu Khawarij. Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Tapi yang kali ini yang dapat kita simpulkan bahwa aliran yang konsisten dengan penafsiran-penafsiran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini dipegang oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Karena itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaiknya memang keberpihakan kita kepada yang mayoritas, karena tidak mungkin yang mayoritas umatku tidak akan bersepakat kepada hal-hal yang salah. Karena itu tepat sekali kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak diikuti oleh seluruh umat Islam yang mayoritas di dunia ini. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.